Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu lagi dalam kegiatan Bina Iman. Hari ini hari Minggu biasa ke-29. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita meneladani Tuhan Yesus yang datang untuk melayani. Marilah kita mengikuti Bina Iman dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami ucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mengikuti kegiatan Bina Iman. Untuk itu Tuhan bimbing kami mulai awal hingga akhir supaya kami dapat mengikuti kegiatan dengan lancar. Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu supaya menjadi orang yang mengerti akan kehendak-Mu, dan jadikan kami anak-anak-Mu menjadi pewaris iman Katolik yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hidup serakah, adil
Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? lalu kata mereka, Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. tetapi kata Yesus kepada mereka, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka. Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita, Melayani bukan dilayani. Ayat hafalan, Matius pasal 20 ayat 28. Yesus sedang menyatakan kepada murid-muridnya perbandingan antara model pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa di dunia dan model pemerintah dalam kerajaan Allah. Pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Sebagaimana yang tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 42. Sedangkan pemerintahan kerajaan Allah adalah memerintah rakyatnya dengan cara melayani. Bahkan prinsip pelayanan sorga dan para pengikut kerajaan sorga harus melayani hingga rela berkorban. Konsep ini harus menjadi standar kehidupan pengikut kerajaan sorga, yaitu murid-murid Yesus. Yesus berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 20 ayat 26 dan 27. Penegasan ini disampaikan kepada murid-muridnya karena reaksi mereka yang marah atas permohonan yang diajukan oleh Yakobus dan Yohanes untuk duduk di sebelah kanan dan kiri di atas tahta kerajaan Yesus kelak. Permohonan dua murid yaitu Yakobus dan Yohanes yang didampingi ibunya akhirnya diketahui oleh 10 murid lainnya. Permohonan itu adalah permohonan kepentingan diri. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 10 ayat 41. Marah karena sikap dan kehidupan orang lain adalah tidak menunjukkan cara kerajaan Allah. Konsep itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang.
sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur pasal 37 ayat 1. Konsep ini adalah konsep pelayanan. Orang yang hidup rela melayani dan bahkan berkorban, maka tidak boleh marah ketika orang lain berbuat salah. Apalagi ketika orang lain berbuat salah kepada dirinya sendiri dan kepada Allah saja. Melayani dan berkorban adalah sifat kerajaan sorga yang harus dihidupkan oleh semua pengikut Yesus. Hidup melayani adalah kehidupan orang besar, dan hidup melayani dan berkorban adalah kehidupan pewaris kerajaan Allah. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami sebagai pengikut-Mu harus melayani dan rela berkorban. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh ikhlas untuk melayani orang lain dan bahkan berkorban untuk orang lain. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita sudah masuk dalam kegiatan aktivitas. Kita akan membuat keterampilan dari kertas. Selamat mencoba. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani
aku mengasihi lebih sungguh. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyatukan doa dan harapan kita dengan berdoa Bapa kami. Mari teman-teman, kita doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak-anak semua yang hari ini sudah mengikuti kegiatan Bina Iman. Semoga anak-anak lebih lagi terberkati dan semakin semangat untuk belajar terus melayani sesama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Sekarang marilah kita bersama-sama mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Bantulah kami agar mampu menanggapi kasih-Mu dan mengimani-Mu sebagai penyelamat kami. Semoga kami menjadi anak-anak yang semakin tergerak hati untuk mau melayani sesama seperti yang telah Kau sendiri ajarkan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak. Tetap semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati.